Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah yang memberikan jaminan tenaga kerja dan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja di Indonesia yang masuk dalam keanggotaan tersebut. Program ini telah menolong banyak pekerja Indonesia dari kehilangan pekerjaan oleh berbagai risiko pekerjaan. Namun pemirsa, beberapa pekan terakhir BPJS Ketenagakerjaan dihempas isu bocornya data peserta BPJS Ketenagakerjaan imbas dari peretasan PDN. Dan pemirsa, untuk mengetahui hal tersebut bagaimana klarifikasinya, kita akan berdialog pada malam hari ini bersama dengan Asisten Deputi Komunikasi Humas selaku PPS Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, dan telah bergabung bersama kita Bapak Budi Hananto. Halo, selamat malam Pak Budi, salam sehat. Selamat malam. Baik, Sehat Pak semua. Budi, ini Ya. harus segera ditanggapi Pak oleh BPJS Ketenagakerjaan Hmm. terkait dengan serangan ransomware yang menyerang PDN beberapa minggu lalu. Apakah ini juga berdampak terhadap bocornya data dari peserta BPJS Ketenagakerjaan, Pak Budi? Ya. Oke. Terkait adanya dugaan peretasan data BPJS Ketenagakerjaan, ya, kami sampaikan bahwa hal ini adalah isu lama yang tidak benar, ya. Jadi ini adalah isu tahun 2023 bulan Maret waktu itu. eh, ada isu dugaan perentasan data juga waktu itu, dan kami sudah lakukan investigasi bersama pihak-pihak terkait, dan sudah dinyatakan pada tahun 2023 itu bahwa itu bukan data BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di tahun ini hal yang sama diposting ulang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di media sosial. Jadinya karena ini juga berbarengan dengan serangan yang dialami atau insiden yang dialami PDN, sehingga ini jadi heboh. Padahal itu bukan data dari sistem BPJS Ketenagakerjaan. Begitu. Baik, berarti ini adalah isu lama, terus sekarang Ya, diangkat lagi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab karena juga betul ada sekali. serangan ransomware kemarin ya Pak Budi. Baik, Iya, ini betul kalau sekali. Pak Budi, Presiden Joko Widodo memang sudah mewanti-wanti kepada seluruh kementerian lembaga untuk bisa menjaga data di setiap Hmm. instansi mereka. Nah, terkait dengan hal ini Pak Budi, langkah preventif dan terukur seperti apa yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi data peserta dari serangan siber, Pak? Ya, walaupun isu peretasan itu sudah terbukti tidak benar, ya, tapi Ya. kami telah melakukan antisipasi langkah-langkah preventif untuk menguatkan sistem keamanan teknologi informasi kita, ya, terhadap tentu saja terhadap potensi-potensi gangguan, ya, serangan, proteksi dan keamanan sistem kita terus tingkatkan secara berkala, dan juga ada pengelolaan data yang baik, yang aman, ya, sehingga kami pastikan hingga saat ini seluruh data peserta terkelola dengan baik, aman di dalam sistem yang kami bangun di BPJS Ketenagakerjaan. Baik, Pak Budi, berarti untuk keamanan data dari peserta BPJS Ketenagakerjaan ini sudah bisa kita katakan aman ya Pak, karena dari BPJS Iya. Ketenagakerjaan telah melakukan berbagai langkah preventif untuk melindungi data tersebut. Kita bergeser ke isu berikutnya Pak Budi. Saat ini gempuran barang impor dari Tiongkok juga memukul keras banyak industri dalam negeri. Salah satunya adalah industri garmen dan alas kaki. Tentu akibat dari hal ini Pak Budi, banyak sekali masyarakat yang terkena PHK akibat dari hal itu. Nah, bagaimana dari BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk memastikan masyarakat yang terkena PHK ini bisa mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan, Pak? Ya, seperti tadi dikatakan Mbak Mona bahwa BPJS Ketenagakerjaan hadir, ya, untuk pekerja. Ya, ini sesuai amanah BPJS Ketenagakerjaan. Kita diberi amanah untuk menjalankan 5 program untuk memberikan perlindungan bagi pekerja dari risiko kerjanya. Ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, buat peserta yang mengalami PHK dan sudah terdaftar di seluruh program jaminan sosial, ya, seluruh program jaminan sosial. Jadi ada tadi yang saya sebutkan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan juga jaminan kesehatan nasional. Nah, maka otomatis akan dimasukkan ke dalam jaminan kehilangan pekerjaan. Nah,
yang ikut jaminan yang mendapatkan manfaat jaminan kehilangan pekerjaan, maka mereka akan mendapat pelatihan kerja ya dari Kementerian Tenaga Kerja dan juga manfaat uang tunai ya, dari BPJS Ketenagakerjaan ya gitu. Kemudian yang ter-PHK juga bisa mengajukan manfaat jaminan hari tua ya. Kita sudah ada berbagai kanal yang kita siapkan untuk mengakomodir mereka yang ter-PHK untuk mencairkan manfaat jaminan hari tua. Ya, ada kantor fisik, ya kantor cabang kita yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada lapak asik layanan tanpa kontak fisik. Jadi Oke. online begitu ya. Kemudian yang ketiga ada lewat aplikasi JMO, Jam Sostek Mobile. Itu akan lebih mudah lagi ya. Hanya menggunakan aplikasi yang ada di tangan Anda langsung mengakses di mana saja dan kapan saja. Begitu. Baik, baik. Berarti dari aplikasi layanan online tanpa Hmm, adanya kontak fisik serta layanan langsung ini sudah hmm, ada semuanya dari BPJS iya, Tenagakerjaan ya Pak ya. Jadi untuk teman-teman yang ya. mungkin nanti kena PHK ini bisa mengurus beberapa hal yang sudah sesuai disampaikan oleh Pak Budi tadi. Baik Pak Budi, kita membahas mengenai saat ini BPJS Tenagakerjaan bukan hanya memberikan perlindungan bagi pekerja dalam negeri, tapi juga pekerja di luar negeri atau pejuang devisa atau lebih dikenal lagi dengan pekerja migran Indonesia. Dari 1 tahun belakangan ini Pak Budi, bagaimana data dari kepesertaan BPJS Tenagakerjaan PMI dan apa yang membuat mereka ingin bergabung sebagai peserta Pak Budi? Ya, tentu saja semua profesi ya di dalam negeri maupun di luar negeri kita akan lindungi ya, termasuk pekerja migran Indonesia yang juga tentu saja profesi ini juga memiliki risiko tersendiri ya. Jadi pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mewajibkan seluruh pekerja migran Indonesia terdaftar dalam kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, sampai dengan 30 Juni 2024, pekerja migran Indonesia yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan mencapai 592.000 peserta. Dalam hal ini meningkat tajam 61% besarnya dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Jadi cukup pesat ya. Eh, tapi kami juga terus mendorong ya kepada calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat untuk menjalani seluruh prosesnya, prosedurnya hingga tercatat dengan baik dan juga terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ya, terlebih lagi pemerintah eh, melalui Kemenaker tahun lalu sudah menerbitkan Permenaker 4 tahun 2023 yang membuat jenis manfaat untuk pekerja migran Indonesia ini meningkat. Yang tadinya 14 manfaat saja, sekarang meningkat menjadi 21 manfaat. 7 diantaranya merupakan manfaat baru dan 9 manfaat nilai tambahan lainnya. Ya, jadi kalau secara data sejak tahun 2017 sampai saat ini, eh, manfaat yang sudah diberikan kepada PMI yang mengalami berbagai risiko ada 2.600 klaim ya dengan jumlah nominal manfaat sebesar 58 miliar lebih. Jadi cukup besar ya manfaat yang diberikan untuk pekerja migran Indonesia. Baik, berarti data yang disampaikan oleh Pak Budi tadi sesuai juga ya Pak dengan informasi yang diberikan oleh BP2MI bahwa setiap tahunnya jumlah pekerja migran Indonesia ini yang berminat di Indonesia mengalami peningkatan. Nah, masih terkait dengan Betul. hal ini Pak Budi, BPJS Mm-mm. Tenagakerjaan ini bekerja sama dengan pihak mana saja Pak untuk memberikan untuk meningkatkan kepesertaan PMI dan dalam jangka Ya. panjang apa yang menjadi target dari BPJS Tenagakerjaan dalam memberikan perlindungan bagi PMI? Mm. Iya, untuk perlindungan pekerja migran tentu saja kita kerjasama dan bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI tentu saja, dan seluruh pemangku kepentingan yang lainnya ya yang berkaitan dengan hal itu. Kemudian juga kita
kerjasama dengan negara di negara-negara penempatannya, kami juga membuat kanal-kanal pendaftaran seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kita juga mengajak seluruh pekerja migran yang sudah ada di sana ya untuk yang belum terdaftar untuk terdaftar sehingga kita membuat kanal-kanal pendaftaran pembayaran bekerja sama dengan perbankan dengan KJRI KBRI di sana untuk melayani pekerja migran yang ada di sana. Saat ini kita sudah membuka 61 kanal layanan di berbagai negara untuk pekerja migran Indonesia. Kemudian ada 3 kanal representasi di Taiwan, Korea Selatan, dan Brunei. Berikutnya akan ada di beberapa tempat, kemungkinan di Hong Kong dan di tempat lain juga. Ini akan terus kita upayakan segera bisa dibuka kanal-kanal layanan sehingga semua pekerja migran bisa terlayani dan bisa terlindungi di BPJS Ketenagakerjaan. Ada beberapa kesimpulan dari dialog kita pada malam hari ini, Pak Budi. Yang pertama mengenai BPJS Ketenagakerjaan ini benar-benar sungguh-sungguh dalam memberikan keamanan data dari peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan akan terus melindungi pekerja dari dampak adanya PHK dan juga terus meningkatkan untuk memberikan kesejahteraan bagi PMI kita yang berjuang di luar sana. Pak Budi, terima kasih banyak sudah memberikan informasi pada malam hari ini di Dialog Kominfo Newsroom. Sehat-sehat selalu Pak Budi, selamat melanjutkan aktivitas, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Baik pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Bapak Budi Hananto selaku Asisten Deputi Komunikasi Humas, selaku PPS Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan. Usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.